Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Etnomatematika Batik Kawung Solo sebagai media pembelajaran transformasi geometri, yang ditulis oleh saya, Andi Muhammad Toha, dan dosen pembimbing saya, Ibu Wiwin Astuti MPD dan Bapak Dr. Muhbisri MPD. Kami berasal dari UIN Raden Mas Said, Surakarta. Berikut hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, matematika masih saja diajarkan secara teoritis. Matematika merupakan mata pelajaran yang pokok yang diajarkan di semua jenjang pendidikan. Namun, masih saja matematika dianggap sulit oleh sebagian peserta didik. Hal itu dikarenakan matematika yang masih saja diajarkan secara teoritis dan kurangnya media pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, semakin berkembangnya globalisasi, rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap seni tradisional semakin berkurang, dan rasa bangga terhadap budaya dan bangsa sendiri dapat menghilang seiring waktu. Solusi dari kedua masalah tersebut dengan peranan guru yang perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Contohnya yaitu dengan mengaitkan matematika dan budaya lokal. Matematika adalah suatu bidang ilmu yang menyangkut pembelajaran tentang bilangan, rumus, dan struktur yang terkait dengan penalaran. Matematika dianggap sebagai dasar dari sebagian proses pendidikan, di mana matematika dianggap sebagai sumber dari konsep berpikir yang dapat membantu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, matematika dianggap sebagai hasil dari kebudayaan manusia. Budaya itu sendiri merupakan suatu rutinitas yang mengandung unsur nilai penting dan mendasar yang diwariskan secara turun-temurun. Kebiasaan yang dilakukan tidak lepas dari nilai matematis sehingga membuahkan hasil yang unik dan bervariasi. Sehingga tanpa kita sadari, konsep-konsep matematika sebenarnya sudah ada dalam budaya lokal atau yang biasa disebut dengan etnomatematika. Etnomatematika merupakan suatu metode yang digunakan dengan melibatkan aktivitas atau budaya lingkungan sekitar untuk mempermudah seseorang dalam memahami ataupun mempelajari matematika itu sendiri. Budaya lokal salah satunya ialah batik. Batik Solo merupakan salah satu produk budaya Surakarta. Salah satu motif batik Solo adalah motif batik kawung. Unsur-unsur motif kawung terdiri dari 4 bulatan dengan titik pusat yang dapat dikaitkan dengan bangun datar elips jika dilihat dari perspektif matematika. Selain itu, satu unsur dapat dibuat dari satu elips yang diubah menggunakan konsep transformasi seperti translasi, refleksi, ataupun rotasi. Penelitian mengenai batik sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Contohnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu dan kawan-kawan. Ini hanya mengacu pada batik Jawa secara menyeluruh. Ada juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwoko dan kawan-kawan. Ini menggunakan batik Adipurwo sebagai media pembelajarannya. Juga ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dengan mengeksplorasi batik Sahu pada materi transformasi geometri. Juga terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monalisa dan kawan-kawan. Ini menggunakan batik Sekar Jagad Belambangan sebagai bahan ajar siswa. Namun, dari penelitian terdahulu di atas tidak ada penelitian yang sudah meneliti mengenai matematika batik Kawung Solo sebagai media pembelajaran transformasi geometri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian eksploratif ini menggunakan teknik library research. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yang merupakan pendekatan teoritis dan empiris untuk mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang batik kawung sebagai media pembelajaran matematika yang didasarkan pada budaya lokal dan nilai-nilai filosofis dan konsep matematisnya. Berikut ini hasil dari penelitian yang dilakukan.
Hasil penelitian yang pertama ialah motif batik kawung. Bentuk batik yang disebut batik kawung berupa bulatan geometris yang menyerupai buah kawung, yang juga dikenal sebagai kolang-kaling atau aren. Motif kawung ini juga kadang-kadang digambarkan sebagai teratai bunga lotus dengan 4 mahkota merkah. Bunga lotus adalah simbol kesucian dan umur panjang. Dalam ajaran filsafat Jawa tentang sangkan paraning dumadi atau proses terjadinya kehidupan seorang manusia yang disebut sebagai sedulur papat lima pancer atau kebelat papat lima pancer adalah makna filosofis yang terkandung dalam motif batik kawung. Hasil penelitian yang kedua yaitu etnomatematika batik kawung. Mengkaitkan motif kawung dengan matematika salah satunya ialah konsep transformasi. Konsep transformasi ini adalah bagian dari matematika yang berkaitan dengan pembelajaran pola berulang. Transformasi geometri banyak digunakan dalam batik. Transformasi sendiri adalah perubahan posisi atau ukuran bentuk. Perubahan yang tidak mengubah ukuran atau bentuk objek disebut transformasi kaku, dan termasuk pergeseran, translasi, refleksi atau pencerminan, dan rotasi atau perputaran. Etnomatematika pada motif batik kawung dalam konsep transformasi geometri yang pertama adalah perputaran. Perputaran atau rotasi adalah pergeseran dari satu titik ke titik lainnya dalam bidang geometri dengan memutar pada satu titik. Perputaran dalam motif batik kawung dilakukan dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini titik awal atau elips yang awal itu adalah di kuadran 2, yaitu dengan S yang berada di titik min 2,2 dan R yang berada di titik 0,0. Diputar sebanyak atau sebesar 90 derajat menghasilkan titik akhir dengan S aksen yang berada di titik min 2, min 2 dan R aksen yang berada di titik 0,0. Selanjutnya dari titik awal yaitu S dan R diputar sebesar 180 derajat menghasilkan S double aksen yang berada di titik 2, min 2 dan R double aksen yang berada di titik 0,0. Selanjutnya dari titik awal S dan R diputar sebesar 270 derajat menghasilkan S triple aksen yang berada di titik 2,2 dan R triple aksen yang berada di titik 0,0. Selanjutnya berada di titik awal yaitu S dan R diputar sebesar 360 derajat, yaitu kembali ke posisi semula yaitu dengan S 4 aksen yang berada di titik min 2,2, R 4 aksen yang berada di titik 0,0. Konsep transformasi geometri yang kedua dalam motif batik kawung yaitu pencerminan atau refleksi. Refleksi mempunyai ukuran bayangan yang sama, namun mereka bergerak ke arah yang berlawanan. Dalam motif batik kawung, ini diambil dua titik sebagai titik utama. Untuk mengetahui apakah bayangan dari titik utama tersebut ialah titik yang satunya dengan menggunakan sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan min X, dan garis Y sama dengan X sebagai sumbu untuk pencerminan. Nah, di dalam gambar ini adalah refleksi terhadap sumbu Y. A dan B direfleksikan di sumbu Y, menghasilkan A aksen dan B aksen. A yang berada di titik min 2,2
dan B berada di titik 0,0 menjadi A aksen yang berada di titik 2,2 dan B aksen yang berada di titik 0,0. C yang berada di titik min 2, dan D yang berada di titik 0,0 direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan C aksen yang berada di titik 2, dan D aksen yang berada di titik 0,0. Selanjutnya yaitu refleksi terhadap sumbu X. A yang semula berada di titik min 2,2 dan B yang semula berada di titik 0,0 direfleksikan oleh garis X atau sumbu X menghasilkan A aksen yang berada di titik min 2, dan B aksen yang masih berada di titik 0,0. Selanjutnya C yang berada di titik 2,2 dan D yang berada di titik 0,0 direfleksikan oleh sumbu X menghasilkan C aksen yang berada di titik 2, dan D aksen yang berada di titik 0,0. Selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dan garis Y sama dengan X sebagai sumbu untuk pencerminan. Ya, ini Y sama dengan X itu adalah garis ini, dan Y sama dengan min X adalah garis yang ini. Semula A yang berada di titik min 2,2 dan B yang berada di titik 0,0 direfleksikan oleh garis Y sama dengan X menghasilkan A aksen yang berada di titik 2, dan B aksen yang berada di titik 0,0. Selanjutnya C yang berada di titik 2,2 dan D yang berada di titik 0,0 direfleksikan oleh garis Y sama dengan min X menghasilkan C aksen yang berada di titik min 2, dan D aksen yang berada di titik 0,0. Selanjutnya yaitu pergeseran atau translasi. Translasi adalah pergeseran bidang, garis atau titik dalam arah dan jarak tertentu. Pergeseran dalam motif batik kawung dilakukan dengan menggeser kawung ke satu ke arah kanan, ke kiri, ke arah atas maupun ke arah bawah tanpa mengubah ukuran dan bentuknya sedikit pun. Yaitu yang berada di awalnya adalah AB digeser ke kanan, yaitu menghasilkan A aksen dan B aksen. Selanjutnya dia ke kiri menghasilkan A double aksen dan B double aksen. Selanjutnya menghasilkan ini ke atas dan ke kanan, ini ke bawah dan ke kanan, ini ke atas. Hasil penelitian yang ketiga yaitu penggunaan motif batik kawung Solo sebagai media pembelajaran matematika. Melalui motif pada masing-masing bulatan di kawung terdapat beberapa unsur geometri transformasi yang diharapkan peserta didik dapat mengetahui prinsip dari refleksi, rotasi, translasi dalam materi geometri transformasi kelas 11. Peserta didik dapat diminta untuk menggambar sebuah sketsa motif batik kawung, kemudian peserta didik diminta melakukan translasi atau refleksi maupun rotasi. Sebagai contoh-contoh yang diberikan guru dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman peserta didik tentang materi transformasi geometri yang telah mereka pelajari. Dari penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bentuk batik yang disebut batik kawung berupa bulatan geometris yang menyerupai buah kawung, yang juga dikenal sebagai kolang-kaling atau aren. Pengkaitan motif kawung dengan matematika yaitu konsep transformasi motif kawung yang merupakan hasil dari perubahan lingkaran dengan transformasi geometri. Transformasi adalah perubahan bentuk atau ukuran bentuk. Transformasi geometri dapat berupa rotasi, translasi, atau refleksi. Rotasi, translasi, dan refleksi yang nantinya dapat dijadikan sebagai media pembelajaran matematika selayaknya tujuan dari penelitian ini.
Sekian pemaparan materi dari penelitian yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.